Setiap orang pasti ingin sukses, setiap orang mau berhasil. Tapi bagaimana cara sukses dan berhasil, itulah masalahnya. Tetap masih dalam pelajaran bahwa jalan sukses adalah jalan ilahi. Orang-orang yang berjalan dalam kehidupan yang benar, orang-orang yang melakukan prinsip-prinsip hidup dengan benar, mereka meraih sukses. Bahkan sukses itu dampak sampingan ketika orang itu hidup benar. Nah, ada kisah di New England. Ada dua orang yang berjalan dalam pendakian bersalju. Tiba-tiba cuaca berubah begitu cepat. Ya, memang dia tahu bahwa ini musim salju dan mereka sedang mendaki salju. Tapi cuaca buruk begitu rupa dan hujan salju lebih lebat daripada yang biasanya terjadi. Lalu ketika mereka berjalan, dua orang ini terpisah. Yang satu tidak tahu kemana. Waduh, yang satu sudah hampir kehabisan tenaga. Dia berpikir temannya pasti sudah mati. Dia terus berjalan dan dia terus berjalan dan dia terus berjalan. Dalam kesendirian, dalam kesunyian, maka memang itu hal yang tidak mudah. Satu orang ini, pria yang bertahan ini, akhirnya hampir juga dia menyerah. Tapi dia melihat di kejauhan ada semacam lampu, itu mungkin perkampungan. Dia terus berjalan. Tapi ketika dia berjalan lebih dekat lagi, seolah-olah lampu itu seperti menghilang. Aduh, apa ini hanya semacam fata morgana. Ketika dia terus berjalan, akhirnya dia tersandung dan dia terjatuh. Waduh, dia mengambil keputusan, sudahlah saya menyerah saja. Saya tidak sanggup untuk melanjutkannya. Tapi dia mulai merasakan bahwa yang dia sandung ini tidak sekeras batu, tidak sekeras pohon. Lalu dia mencoba memegang-megang, apa nih yang dia sandung? Dia menyandung manusia. Manusia yang roboh mungkin beberapa waktu sebelumnya. Dia mencoba membongkar, membersihkan mukanya dari salju. Dan dia masih melihat bahwa manusia ini masih hidup. Memang matanya tertutup. Tapi dia melihat bahwa ada panasnya, masih ada suhunya. Dia pegang dadanya, masih ada denyut jantungnya. Tiba-tiba pria ini terkobar belas kasihannya. Dia bersihkan manusia yang hampir menjadi bangkai yang tersandung ini. Dan dia masih hidup, dia panggul di pundaknya. Tiba-tiba berkobar sebuah semangat untuk menolong. Dan dia panggul, dan dia berjalan, dan dia terus mendekati lampu cahaya. Lampu itu makin terang walaupun samar-samar. Dia terus memanggulnya, dia terus memanggulnya, dia terus memanggulnya. Singkat cerita, ketika dia menabrak pintu yang ada lampunya ini, maka rebahlah mereka berdua. Dan di depan pintu itu ada penduduk yang menolong mereka. Ketika pria ini siuman ditolong oleh orang yang punya rumah ini, maka ternyata yang dia sandung pun juga sudah siuman. Lalu orang yang disandung ini, waduh, dia berterima kasih. Dia berterima kasih. Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Pria ini berkata, oh tidak, Andalah yang menyelamatkan saya. Loh, kenapa begitu? Saya sudah hampir menjadi bangkai dan Anda menyandung saya, Anda memanggul saya, Anda menggendong saya ke rumah ini. Oh, tunggu. Memang saya menolong Anda. Tapi sebenarnya saya sendiri hampir menyerah dengan keadaan sampai saya menemukan Anda. Ketika saya menemukan Anda, saya menyandung Anda, muncul belas kasihan. Ketika saya menggendong Anda, saya mulai bergerak, saya mulai melangkah. Memang saya menjadi lebih capek, tapi itu sebenarnya memanaskan tubuh saya. Itu membuat saya seperti menemukan kekuatan baru. Dan memang ternyata benar. Kekuatan itu didapat ketika dia mulai menolong orang yang dia sandung ini. Dalam menolong ada sukacita, dalam menolong ada kekuatan. Dan itu sebenarnya prinsip hidup juga. Prinsip hidup dalam jalan ilahi. Karena itu, kobarkan belas kasihan Anda. Perbanyak menolong orang lain. Bagaimanapun juga yang Anda tabur, Anda tuai. Ketika Anda banyak menolong, maka akan ada saatnya Anda beroleh keberhasilan. Salam sukses luar biasa.